Good morning. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mulai pembelajaran kembali melalui video pembelajaran hari ini, yaitu di tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak bersama-sama ya materi hari ini ya. Kita masuk PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Pancasila mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan terhadap Tuhan. Sila kedua Pancasila mengandung nilai moral kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai moral persatuan bangsa. Sila keempat Pancasila mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan sosial. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan jika yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianut kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh kemanusiaan apabila yang pertama, tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Yang kedua, perilaku yang adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Sedangkan seseorang dapat dikatakan memegang nilai persatuan jika yang pertama, sikapnya mau mengenal perbedaan. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa. Dan keempat, menyukai dan menggunakan produk dalam negeri. Lalu di sini, yang kesembilan adalah seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila yang pertama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan. Keempat, menghargai perbedaan pendapat. Sedangkan seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, lalu melaksanakan kewajiban sebelum menuntut haknya. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain, bekerja keras, dan hemat, tidak boros. Selanjutnya kita masuk ke SBDP yaitu seni patung. Seni patung merupakan bentuk ungkapan pengalaman artistik seniman yang ditampilkan dalam wujud 3 dimensi atau trimarta. Seni patung dibuat bertujuan untuk keindahan. Pada zaman dahulu, seni patung dibuat untuk kepentingan keagamaan. Patung dibuat untuk menghormati dewa atau orang yang dijadikan teladan. Perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa, kelompok atau perorangan. Masa sekarang, seni patung sering diciptakan untuk hiasan. Seni patung diciptakan untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya atau menghias taman, ruangan, dan taman kota. Patung primitif dan klasik disebut corak tradisional, sedangkan patung di luar primitif dan klasik disebut dengan patung bercorak modern. Ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama corak imitatif, yang kedua corak demormatif, yang ketiga corak non-figuratif.
Lalu, bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3 juga, yaitu yang pertama bahan lunak, yaitu bahan yang materialnya yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya adalah lilin, tanah liat, dan sabun. Yang kedua yaitu bahan sedang, artinya bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak keras. Contohnya yaitu kayu waru, kayu randu, kayu sengon, dan kayu mahoni. Yang ketiga yaitu bahan keras, dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contoh dari bahan kayu yaitu seperti kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Sedangkan contoh dari bahan batu yaitu batu cadas, batu granit, batu andesit, batu pualam, atau marmer. Selain bahan lunak, sedang dan keras, patung juga dapat dibuat dari bahan semen dan pasir, gips, kuningan, perunggu, dan emas. Alat-alat yang digunakan dalam membuat patung antara lain butsir. Itu digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat. Lalu meja putar. Ini digunakan meja ini digunakan untuk membuat patung dengan cara digerakkan dan diputar sehingga mudah untuk mengontrol bentuk dari berbagai arah. Sedangkan pahat ada 2 jenis, yaitu pahat untuk mengukir kayu dan pahat untuk memahat batu. Sedangkan palu dari kayu disebut dengan ganden, sedangkan palu dari besi disebut dengan martil. Di sini juga ada cetakan. Cetakan di sini berfungsi untuk mencetak karya patung yang terbuat dari bahan cair seperti gips. Lalu ada kakatua, yaitu berfungsi untuk mengencangkan ikatan dan memotong kawat terbuat dari bahan besi. Bentuknya seperti paruh burung kakatua. Proses penciptaan karya seni patung mempunyai beberapa teknik. Di antaranya yaitu yang pertama teknik busir, yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat busir. Yang kedua ada teknik pahat, yaitu dilakukan dengan cara mengurangi bahan dengan alat pahat. Alat yang digunakan pada teknik pahat adalah pahat dan palu. Sedangkan yang ketiga yaitu teknik cetak. Teknik cetak ada 2 macam, yaitu cetak tekan dan cetak tuang atau cor. Yang keempat ada teknik konstruksi, adalah teknik yang membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Lalu di sini ada 2 jenis cetakan teknik mengecor patung dengan menggunakan cetakan, yaitu bivale, yaitu teknik mengecor dengan cetakan yang dapat dibongkar pasang. Ada juga yang kedua yaitu Ecil P2, yaitu teknik ngecor dengan cetakan yang terbuat dari bahan yang mudah pecah. Kita masuk ke IPA. Perubahan yang terjadi ketika mengalami pubertas bagi anak perempuan antara lain yaitu payudara mulai tumbuh membesar, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, dan menstruasi. Sedangkan perubahan yang terjadi ketika mengalami pubertas bagi anak laki-laki antara lain yaitu tumbuh jakun, ukuran alat kelamin membesar, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, dan suara menjadi lebih berat. Kita masuk ke IPS, yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Beberapa gerakan nyata yang dilakukan ASEAN dalam menjalin hubungan di bidang pendidikan antara lain dibentuknya SIMEO atau The Southeast Asian Ministers of Education Organization, yaitu guna memajukan bidang pendidikan, yaitu terutama negara anggota ASEAN. Lalu yang kedua, pensinkronisasian standar ijazah antar negara anggota ASEAN.
Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan kalangan muda ASEAN dalam proses integrasi regional. Yang keempat, pembentukan kelompok peneliti antar negara. Yang kelima, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM negara anggota ASEAN agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun internasional. Sedangkan yang ketujuh yaitu pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi berorientasi pada perdamaian serta menghargai HAM. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajarnya di rumah. Kita bertemu kembali dengan Mem Dani di hari berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.